Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Matematika Umum untuk kelas 10. Materinya hari ini tentang persamaan dan pertidaksamaan rasional. Sebelum kita membahas tentang soal-soal dan contoh soal, kita harus mengetahui dulu bilangan rasional. Di sini ada beberapa cirinya. Yang pertama, bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Contohnya adalah 3, negatif 2, 1/3, 3/4, 9/5. Itu adalah salah satu dari bilangan rasional. Yang poin B, bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Contohnya adalah 0,2, 0,4, 0,25, 0,375, dan sebagainya. Yang poin C, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Contohnya 1 dibagi 9, itu hasilnya adalah 0,1111. Jadi satunya itu banyak gitu ya. Atau penulisannya seperti ini, maka ini bisa juga menjadi bagian dari bilangan rasional. Atau 1 dibagi 11, hasilnya adalah 0,090909 gitu ya. Berulang gitu kan, tapi tidak terbatas. Artinya banyak di belakang komanya gitu ya, desimalnya. Kemudian pada bagian D, bilangan rasional itu dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Contohnya, akar 1 itu kan adalah 1 ya, karena 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini bisa juga ditulis seperti 1 dibagi 1, karena 1 dibagi 1 sama dengan 1. Atau 1/1 gitu ya, karena kan ini sebenarnya akar 1 itu kan bisa jadi 1/1. Kemudian, akar 1/25. Kita akarkan dulu pembilangnya. Akar 1 adalah 1, akar 25 adalah 5. Karena 1 kali 1 sama dengan 1, 5 kali 5 adalah 25. Nah, semua ini adalah bagian dari bilangan rasional. Jadi, kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu bilangan rasional itu seperti apa. Selanjutnya, kita langsung ke contoh soal untuk persamaannya. Nanti ada pertidaksamaannya. Di sini, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. 3 dibagi 2x tambah 1 sama dengan x tambah 5 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x min 3 dikurangi 3. Langsung saja ke penyelesaian. Penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya ya. Soalnya ini ruas kiri sama dengan itu kan pecahan ya. Ruas kanan juga pecahan. Nah, ketika materi apapun, ketika ruas kiri itu pecahan dan pecahannya istilahnya satu paket gitu ya. Misalkan A per B gitu kan, kemudian ruas kanan misalkan C per D, itu satu paket juga, maka ini bisa dikali silang untuk menentukan nilai X-nya. Jadi ujung-ujungnya ya, sebenarnya kembali lagi, ketika pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian, ketika ada variabel X, variabel Y, atau yang lain, berarti ujung-ujungnya kita mencari nilai X ya. Kita mencari nilai X, nah di sini ada X pangkat 2, berarti kemungkinan ada 2X yang akan kita peroleh. Kembali lagi ke sini. Untuk mendapatkan nilai X dari kedua ruas ini, berarti kita harus menggabungkan kedua ruas ini ya. Nah, kita kali silang. Kali silang maka menjadi seperti ini. 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2x min 3 ya. Ini seperti ini. Kemudian 2x tambah 1 dikalikan dengan x tambah 5. Syaratnya adalah ketika ruas kiri itu pecahan, satu pecahan, kemudian ruas kanan juga satu pecahan. Sehingga pecahannya menjadi hilang ya, sehingga di sini hanya ada operasi perkalian. Selanjutnya kita kalikan semuanya satu-satu, dimulai dari ruas kiri dulu ya. Ruas kiri itu kan 3 kali x pangkat 2, berarti hasilnya adalah 3x pangkat 2. 3 kali 2 positif 6x ya. Kemudian 3 positif kali negatif jadi negatif. 3 kali 3 adalah 9. Ini untuk ruas kiri. Sekarang yang ruas kanan. Yang ruas kanan juga sama. Kita kalikan satu-satu. Pertama dari X dulu. X kali 2X itu adalah 2X pangkat 2. Atau ini kan koefisien X itu 1 ya. Kalikan lagi dengan koefisien dari X yang satunya lagi. 1 kali 2 adalah 2. X kali X adalah X pangkat 2. Atau pangkat X-nya ketika sama-sama pangkat 1. Ketika dikalikan itu kita tinggal dijumlahkan pangkatnya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi X pangkat 2. Kemudian setelah kalikan dengan 2X, kita kalikan juga X ini dengan 1. Jadi X kali 1 sama dengan
X. Karena di sini positif ya dua-duanya, maka di sini penjumlahan. Nah, untuk X selesai. Nah, sekarang untuk 5. 5 kali 2X itu adalah 10X. 5 kali 2 10, sisanya X. Karena dua-duanya positif, maka hasilnya adalah penjumlahan atau positif. Ini positif kali positif sama positif. 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, setelah ini baru kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Untuk ruas kiri, ini kan sudah berbeda ya. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini konstanta. Nah, sekarang kita selesaikan yang ruas kanan dulu, karena di sini ada suku yang mana X yang pangkat 1 ini ada dua buah gitu ya. Untuk 2X pangkat 2 kan sebelah kanan tidak ada pasangannya kan. Jadi kita tetap tulis 2X pangkat 2. Di sini X pangkat 1, di sini juga ada 10X pangkat 1. Kita lihat X-nya ya. Di sini X pangkat 1, di sini juga sama-sama X pangkat 1. Berarti kita tinggal jumlahkan koefisiennya. Di sini koefisien 1 ya. Angka di depan X itu adalah 1. Jadi 1X tambah 10X menjadi 11X. Karena dua-duanya positif, maka hasilnya juga penjumlahan atau positif. Nah, sisanya adalah konstanta ya, karena di sebelah kanan tidak ada konstanta yang lain. Selanjutnya, ini masih ruas kiri dan ruas kanan. Untuk mendapatkan nilai X ya, karena di sini ada X pangkat 2, sebelah kanan juga ada X pangkat 2, sebelah kiri ada X pangkat 1, sebelah kanan juga ada X pangkat 1, sama konstanta sebelah kiri juga ada, sebelah kanan juga ada. Kita gabungkan nih, mau ke kanan mau ke kiri. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin kita pindahkan saja ya, yang ruas kanan ini ke sebelah kiri semuanya, sehingga yang ruas kanan sisanya adalah 0. Nah, sekarang 3X pangkat 2 kita pasangkan yang di ruas kanan dengan X pangkat 2 juga ya. Ini kan positif ya, 2 ini positif. Ketika pindah ruas ke sebelah kiri, maka menjadi negatif, makanya menjadi seperti ini. Untuk 3X ini kan tetap positif, karena dia tetap berada di sebelah kiri. Jadi 3X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2. Untuk 6X, karena tetap di sebelah kiri, tetap 6X positif atau penjumlahan. Nah, sekarang kita pasangkan dengan X pangkat 1 juga, karena 6X ini juga X pangkat 1 ya, X-nya. Kemudian 11 positif jadi negatif. Negatif 9 tetap negatif karena tetap di ruas kiri. Nah, sekarang yang 5 kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif. Tadinya positif jadi negatif. Sehingga yang ruas kanan kan jadi 0 ya. Karena semuanya pindah ke ruas kiri. Selanjutnya baru kita jumlahkan dan kurangkan. Dimulai dari X pangkat 2. Kita tinggal mengurangi atau menjumlahkan koefisien saja ketika memang variabelnya itu sama. Misalkan X pangkat 2 dengan X pangkat 2, X pangkat 1 dengan X pangkat 1. Nah, sekarang 3 kurangi 2 itu adalah 1 kan. Jadi 1 variabelnya adalah X pangkat 2, maka 1X pangkat 2. Karena biasanya 1 itu tidak ditulis, maka kita tetap tulis X pangkat 2 saja. Selanjutnya 6 ya, 6 ini adalah positif, negatif 11 ini negatif. Kita lihat di antara 6 dan 11 ini angka yang terbesar adalah 11 kan, dan ini bernilai negatif, maka hasil akhirnya di sini adalah negatif. Kita tinggal balik saja, ketika salah satunya negatif dan positif, maka yang angka terbesar dikurangi angka terkecil. Jadi 11 kurangi 6 adalah 5. Jadi negatif 5X. Minus 9 min 5, ibarat kita punya hutang 9.000, hutang lagi 5.000, jadi hutangnya adalah 14.000. Jadi negatif ya. Min ini menjadi min 14. 9 tambah 5 14. Ini bukan min kali min ya, karena di sini dihalangi oleh angka, maka ini seperti penjumlahan min 9 tambah min 5 gitu. Nah, tadi konsep pindah ruas itu ya sebenarnya yang baiknya memang kedua ruas misalkan dikurangi 2X pangkat 2 gitu kan. Kedua ruas dikurangi 11X, kedua ruas dikurangi 5. Oke, lanjut. Nah, ini sudah berbeda ya. Ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini konstanta. Nah, ketika persamaan kuadrat seperti ini, ketika kita ingin mendapatkan nilai X, maka kita bisa menggunakan faktorisasi atau juga menggunakan rumus ABC ya. Di sini kita gunakan faktorisasi saja. Ini ibarat coretan ya, ini coretan kalian, jadi bukan bagian dari jawaban. Ini boleh ditulis di pinggirnya atau misalkan di coretan kalian ya. Ini X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Kita tulis di sini.
faktorisasi itu langkah pertama adalah kita buat dua kurung seperti ini, kemudian dibuat X, karena kan di sini X pangkat 2 ya. Koefisiennya adalah 1, jadi kita sebar X pangkat 2, jadi di sini X yang pertama, yang di sini adalah X yang kedua. Nah, selanjutnya, karena ini koefisien X pangkat 2-nya 1 ya, tidak lebih dari 1, maka kita bisa langsung cari dua angka, hasil kalinya adalah yang ujung nih, konstanta, yaitu negatif 14. Kemudian jumlah atau selisihnya adalah yang tengah, yaitu negatif 5. Kita mulai dari hasil kalinya dulu, yaitu negatif 14. Kita buat pohon faktor ya. 14 ini kan negatif 14 kita mulai dari dibagi 1. Jadi negatif 14 dibagi 1 adalah negatif 14. Kemudian negatif 14 dibagi 2 adalah negatif 7 ya. Kemudian negatif 14 bagi 3 tidak bisa kan, karena hasilnya koma. Dibagi 4 tidak bisa koma. Dibagi 5 juga sama koma. Dibagi 6 koma kan. Kemudian dibagi 7 sudah ya. Ini sebenarnya sama saja ya. Kalau pohon faktor seperti ini. Di sini sudah ada yang dibagi 7. Dibagi 8 hasilnya koma. 14 dibagi 9 juga sama koma. 14 dibagi 10 koma. 14 dibagi 11 sampai 14 dibagi 14. Ini sudah ada ya, 14 dibagi 14. Maka berarti hanya ada dua pasang ini, yaitu antara 1 dan 14 atau antara 2 dan 7. Nah, karena ini 14-nya negatif, maka salah satu dari dua angka ini pasti negatif. Yang atas kita tulis negatifnya di 14, yang bawah negatifnya di 1. Ini juga sama, ini di 7 negatifnya, yang bawah itu negatifnya di angka 2. Kemudian, setelah hasil kali kita sudah peroleh ya 4 pasang ini, maka kita tinggal mengeliminasi mana yang terpilih, karena yang akan terpilih adalah hanya satu pasang dari pohon faktor ini. Cara mengeliminasinya adalah dengan menggunakan jumlahnya. Jumlah atau selisihnya harus negatif 5 yang tengah ya. Jadi kita jabarkan saja 1 dan negatif 14. Ini positif, 1, negatif 14, berarti negatif 14 kurangi. 1 dikurangi 14 adalah negatif 13. Karena angka terbesarnya negatif 14, maka di sini negatif. 14 kurangi 1 jadi 13. Kemudian yang kedua, negatif 1, di sini 14 positif, maka ditambah 14. Jadi 14 kurangi 1 adalah positif 13. Ini juga sama, 2 positif, min 7, negatif, jadi 2 kurangi 7. 7-nya paling besar, negatif, maka di sini negatif 7 kurangi 2 adalah 5. Jadi min 5. Min 2 dan 7, jadi min 2 ditambah 7. 7 kurangi 2 adalah positif 5. Nah, selanjutnya, ingat ya, jumlah atau selisihnya harus negatif 5. Nah, di antara keempat operasi ini, mana yang menghasilkan negatif 5? Ternyata kan yang baris ketiga kan ini. Berarti baris ketiga ini adalah yang terpilih, yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X. Berarti ini kan negatif 5 ini hasil operasi dari 2 dikurangi 7. Berarti 2-nya positif. Berarti kita simpan di sini, ketika positif maka X tambah 2. Ya, yang tadinya titik-titik seperti ini, kita bisa mengisinya jadi seperti ini. Ketika 7-nya negatif ya, yang terpilih ini, maka di sini X dikurangi 7. Sebenarnya min 7-nya boleh di sini juga tidak apa-apa. Yang penting tandanya jangan ditukar. Misalkan 7-nya jadi positif, 2-nya jadi negatif, itu jadi berbeda. Tetapi jika ditukar tidak apa-apa ketika memang operasinya masih tetap sama. Nah, ini di coretan ini yang kita sudah peroleh ini, kita tinggal pindahkan ke jawaban aslinya ya, sehingga menjadi seperti ini. Hasil faktorisasi dari persamaan kuadrat ini adalah X tambah 2 dikali X min 7 sama dengan 0. Selanjutnya, ingat sekali lagi tujuan akhir dari soal ini kita ingin memperoleh nilai X. Nah, ini kan ada dua kurung ya, jadi kita bisa mendapatkan 2X. X yang pertama adalah X tambah 2 sama dengan 0 ya, karena di sini sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah min 2. Yang tadinya positif 2 ya, kemudian pindah ruas ke kanan jadi negatif 2, atau kedua ruas dikurangi 2. Ini X pertama berarti hasilnya adalah negatif 2. Yang kedua, kurung yang kedua adalah X min 7 sama dengan 0. Jangan lupa ada kata atau ya, karena di sini ada 2X. Nah, selanjutnya X yang kedua adalah positif 7, karena tadinya negatif jadi positif ya. Ketika di sini positif, maka di sini min 7.
atau kedua ruas ditambah 7 ya. Jadi hasil dari soal ini kita sudah mendapatkan nilai 2x ya. Yang pertama adalah min 2, yang kedua adalah 7. Sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah timbulan penyelesaian dari persamaan rasional ini adalah kurung kurawal seperti biasa. Angka pertama adalah angka yang terkecil ya, antara min 2 dan 7 ini kan yang terkecil adalah pasti yang negatif kan. Negatif 2, yang terbesar adalah 7. Kita simpan di sebelah kanan. Jadi negatif 2 kurangi negatif 2,7. Itu saja. Cukup mudah ya sebenarnya. Jadi harapannya tugasnya jangan sampai tidak dikumpulkan lagi. Pelan-pelan saja. Jika ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan di grup WA. Jangan di-skip video ini ya sekali lagi, agar lebih paham lagi. Infonya yang dikumpulkan adalah semua catatan materi di atas, dari yang YouTube ini ya. Kemudian soal dan jawaban latihan soal yang sudah dikirimkan ke grup WA. Kemudian dikumpulkan semuanya ke Google Drive yang linknya dikirim ke grup WA. Tetap semangat, luruskan niat, tetap berpikir positif ya. Kemudian luruskan niat belajarnya, semoga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan pusing ya. Jadi jangan terlalu dianggap beban, pelan-pelan saja. Yang penting bisa memahami materinya dengan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan materinya sebenarnya banyak ya untuk matematika umum, tapi kita sedikit saja, yang penting ada yang menyerap untuk bekal masa depan kita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.